Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak di batang buah belulu. Selamat datang di Ngopilu. Saya Rina, tuan rumah Ngopilu. Disiarkan dari Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ngopilu sebuah konten dan program yang diinisiasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengedukasi dan memberikan publikasi mengenai informasi kepemiluan yang sedang berjalan saat ini, Pemilu Kada Serentak 2020. Dan kali ini lebih spesial. Saya bilang spesial, ada yang jauh-jauh terbang dari Belitung Timur untuk hadir di Ngopilu. That's why I feel so special. Ini jauh terbang nih, impor dari Belitung Timur. Narasumber kita hari ini ada Ibu Nur Asrika. Ini ujungnya gak enak menyebut Asrika gitu. Beliau kelahiran Temanggung 18 Januari 1981, 39 tahun dan still young. Alhamdulillah. Wow, apa kabar Bu? Alhamdulillah, baik sehat. Alhamdulillah, ibu sayang. Jadi anak berapa Bu? 3, alhamdulillah. Anak 3. Keren banget. Jabatan beliau adalah Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur. Gimana penerbangan sini? Lancar, Jaya? Alhamdulillah lancar. Sedikit dapat insiden sedikit. Dapat insiden. Keselio. Tuh, biar Keselio senyumnya masih luar biasa. Divisi sosialisasi itu memang harus selalu menebar senyum ya. Karena berhubungan dengan masyarakat terus. Ya. Senyum, sapa. Oh itu iklan ini ya, iklan. Ya. Senyum ya. Baik. Bu Asrika. Ya. Jadi ini baru dimulai nih ya. Ya. Tahapan Pilkada 2020. Sebelumnya sempat tertunda. Awalnya 23 September nih ya. Iya. September 2020 sempat tertunda. Ini tahapan-tahapan yang harusnya sudah selesai. Iya. Nah, ini baru dimulai kan. Iya, betul. Ini Sekarang. gimana persiapan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur? Ini sudah sejauh mana dalam menghadapi pilkada ini, baik internal, eksternalnya, penguatan lembagaan gitu. Ya. Baik. Untuk KPU Belitung Timur ya, Kabupaten Belitung Timur ini dari awal kita memang harus siap ya. Di awal kita sudah dijadwalkan bahwasanya akan dilaksanakan pemilihan serentak ya, untuk pemilihan bupati dan wakil bupati ya, kita tetap harus siap. Siap tidak siap tetap harus siap. Karena memang kita regulasi juga sudah disiapkan juga dari KPU RI ya. Di KPU juga sudah disiapkan dari KPU RI. Jadi kita tinggal menjalankan. Nah, dari tahapan demi tahapan kita sudah laksanakan ya. Di tahun 2000 kemarin, di tahun 2019 kita juga sudah melaksanakan launching ya, launching tahapan bahwasanya kita akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Beberapa kemudian ya kita ini cerita kita akan sampaikan dari awal ya. Karena memang kita sebelum ada pandemi ini memang kita sudah menjalankan semua tahapan itu ya. Sudah gas. Mulai kita launching tahapan, kemudian ada sayembara jingle maskot. Ini maskotnya benar. Jingle maskot ini adalah si Semos. Ya, Semos apa Mbak? Semos ini semproja hijau. Ini dari burung semproja. Burung semproja. Iya, ini memang sudah di ambang kepunahan ya, dari garis merah gitu. Sudah langka gitu ditemukan burung ini. Jadi ini asli yang bikin maskot ini, desain maskotnya yang menang kemarin adalah dari Kabupaten Belitung. Ya, kemudian jinglenya kita yang menang ada dari kabupaten dari daerah Sungai Liat. Judul jinglenya
Belitung memilih, Belitung Timur Iya. memilih. Belitung Timur memilih. Iya, Belitung Cari Timur. jinglenya. Iya. Langsung cari jinglenya di mana jadinya? Ayah, Cari jinglenya di mana nih? cari YouTube? jinglenya. Enggak, ini kan Di- kita disayembarakan nih jingle maskotnya ya. Jadi sudah kita publikasikan di YouTube, ada juga di konten-konten kita, ada laman KPU ya, Laman KPU. BPID, Kabupaten KPU Belitung Timur, kemudian Instagramnya juga ada KPU Belitung Timur. Instagram KPU Iya. Belitung Timur, YouTube Iya, KPU YouTube Belitung KPU Timur. Belitung Timur. Ini kalau YouTube memang baru-baru kita bikin ya. Oh, Yang kemarin-kemarin kita belum ada. Alhamdulillah sekarang di konten apa ya, di laman KPU itu udah mulai lengkap. Mulai lengkap. Iya, karena Baik. memang di tengah pandemi ini kan kita lebih lebih apa ya, memakai media sosial kan. Ya. Jadi sahabat pemilih, mampir ke konten YouTube-nya Belitung Timur, kemudian di media sosialnya, di Twitter, kemudian di Instagram, serta Facebook Belitung Timur untuk semua informasi, bahkan tentang jingle sama si Semos ya. Iya, betul. Jadi kesiapan yang sudah kami lakukan sampai saat ini, diantaranya setelah kita sosialisasi tahapan ya, mengundang stakeholder, kemudian kita melakukan sayembara itu, dan kita membentuk badan ad hoc. Itu sudah merupakan kesiapan kita, karena memang badan ad hoc kita untuk membantu kita di jajaran ya, karena memang kita kalau tidak ada jajaran kawan-kawan di bawah, kita juga tidak bisa melaksanakan ini. Nah, setelah 3 bulan kita off ya, itu Undaan tersebut. kita sudah mulai kemarin 14 Juni ya. 15 Juni. 15 Juni kita penundaan itu kita cabutkan dari KPU, sudah menentukan bahwasanya 15 Juni itu sudah mulai tahapan yang serentak lanjutan. Iya, benar kan? Nah, di situ kita waktu itu kita sudah PPK PPS sudah dilantik. Kemudian hal pertama yang kita lakukan adalah pengaktifan kembali. Pengaktifan kembali badan ad hoc kita. Baik. Nah, menuju itu langsung dilanjutkan ke tahapan pencocokan dan pencocokan. Baik. Ini tahapan-tahapannya kayaknya sudah Iya. mulai ready untuk siap Sekarang ya kan gitu ya. hari terakhir nih, kan Mm-mm. benar kan, pencocokan dan penelitian itu 13 Agustus. 13 Agustus, jadi udah dimulai dari 15 Iya. Juli kemarin, kemudian berakhir hari ini. Iya. Oke, 13 Agustus 2020 untuk tahapan coklit. Ya. Nah, coklit udah selesai nih, Ya. benar-benar clear untuk 13 Agustus ini. Nah, setelah ini tahapan apa nih? Sekarang ini kita sedang persiapan ya untuk tahapan pencalonan. Tahapan pencalonan. Iya. Pencalonan. Tahapan pencalonan. Ini di tahapan pencalonan kan ada yang tentang kursi dan segala macam. Ini coba-coba kira-kira untuk di Belitung Timur saja. Ya. Untuk di Belitung Timur kita ada 25 kursi ya. 25 kursi ya. Di Dewan ada 25 kursi. Jadi di aturan kan 20% ya. Benar. 20% dari jumlah kursi itu. Ya, jadi sekitar kita jumlah jumlah suara ya, yang kemarin suara sah sekitar 68.900 Untuk suara sah. Iya, ya. suara sah. Baik. Untuk tahapan pencalonan. Setelah tahapan pencalonan, kemudian daftar calon mendaftar. Ya, kita tahapan pertama yang kita pertama laksanakan kemarin, kita sudah menyelenggarakan sosialisasi. Sosialisasi, kita mengundang stakeholder, kemudian partai politik ya, partai politik, kemudian yang tentunya paslon, pasangan calon, karena memang mereka ini penting bagi mereka ya, apa yang harus disiapkan. Tidak lama lagi kita juga akan melaksanakan sosialisasi kembali terkait syarat-syarat itu. Insya Allah mungkin akan dilaksanakan tanggal 15 Agustus ini. Nanti kita akan mengundang kembali stakeholder juga, paslon juga
Nah, di situ nanti kita akan sampaikan syarat-syarat apa saja. Syarat-syarat apa saja untuk calon. Iya. Selanjutnya kita juga ada fasilitas media ya. Nah, fasilitas media ini kita memberi ruang bagi kawan-kawan media juga terkait tahapan itu sendiri. Jadi nanti kita tetap mensosialisasikan terkait tahapan-tahapan itu, mengikuti menyesuaikan. Jadi mungkin minggu depan kita akan juga ke media seperti media khusus gitu. Kita akan satu-satu. Baik, pastikan. Ya. Baik, sahabat pemilih, for your information, Pilkada 2020 itu akan digelar di 200 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada 4 wilayah yang ikut dalam Pilkada 2020, yaitu Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur. Nah, Bu Asrika, Ya. Ya. ini kan sebelumnya kalau di pemilu 2019 itu ada agen sosialisasi. Kalau di KPU provinsi itu ada namanya komunitas peduli pemilu dan demokrasi kalau jadi. Nah, kalau di KPU kabupaten kota itu kan ada relawan demokrasi. Ini kalau sekarang nggak ada ya? Kebetulan di 2019 kita ada yang di pilkada ini kita tidak ada. Tidak ada. Iya. Saya mau ada relawan demokrasi, soalnya itu mewakili banyak segmen ya Iya. untuk mencapai ke masyarakat mengenai apa sih pemilu itu, kemudian kapan pemilu akan berlangsung segala macam. Nah, di pemilu yang edisi spesial kali ini ya, spesial nih karena benar-benar berbeda, terus benar-benar harus berjuang dengan kuat gimana caranya gitu kan. Iya. Kabupaten ini KPU kabupaten ini harus melakukan secara mandiri, Iya gitu kan. Terus strategi apa nih yang telah disiapkan oleh KPU Belitung Timur dalam mensosialisasikan pemilu kada tuh agar sampai terus diketahui oleh masyarakat? Iya, strategi ya. Baik, kalau di KPU Belitung Timur ini kalau kita bicara strategi itu banyak sebenarnya kami planning di awal ya. Apalagi di masa-masa sebelum ada masa pandemi ini ya, di COVID-19 ini. Tetapi setelah kita mengalami ya, setelah kita terjadi ada bencana alam ini, rasanya semuanya yang sudah kami planningkan ambiar semua karena kita terkait sosialisasi itu kan kita lebih mengena ke masyarakatnya, itu kan lebih banyaknya kita pada metode ke kemana ya, di mobilisasi ya ya itu kan gitu ya. Yang melibatkan kerumunan massa itu. Nah itu yang kita tidak bisa lakukan pada masa COVID-19 ini. Jadi menjadi tantangan tersendiri bagi kita ya, khususnya ya bukan Belitung Timur aja, bagi kawan-kawan semua yang di KPU yang melaksanakan pemilu. Kami di Belitung Timur kita menggunakan media sosial itu yang pertama yang bisa kami kita lakukan terus ya, update terus ya, kayak semacam di laman KPU itu, di PPID itu kita update terus informasi apa kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan oleh KPU, kita update terus setiap hari. Informasi apa yang terkait apapun ya yang terkait dengan kegiatan kita share berita dari KPU RI semacamnya kita share entah di Instagram, terus kemudian di website kan, di YouTube. Nah itu kami update terus. Kemudian selain itu kita ada talkshow juga. Ada talkshow juga. Setiap tahapan kita ada talkshow di radio. Walaupun di Beltin tuh cuma ada satu radio
radio sih ya. Ada 2, 1 RBT itu yang pemerintah ya. RRI juga ada, cuman tidak begitu apa ya, kalau di RRI ini kan update lebih bagus ya, lebih ininya kan di Sungai Liat ya. RRI itu terbatas gitu kalau di sana ya. Jangkauan jadi jangkauannya juga masih bisa sih, cuman bedanya gimana ya, kalau di Beltim ini kita masyarakat tuh taunya di radio Sisnet ya, radio swasta ini namanya radio Sisnet. Jadi kami bekerja sama dengan radio swasta itu. Kalau RBT memang ada juga kita, tapi kita saling melengkapi dua-duanya, kita pakai ya. Nah, di situ kita ada talkshow, setiap tahapan kita ada laksanakan talkshow itu. Kemudian jingle ya, termasuk jingle itu kita kerjasama juga dengan radio swasta tersebut, memutar jingle ya. Iya. Kemudian kalau ada iklan kayak kemarin tahapan pemutahiran data, kayak pencoplitan itu ada iklannya juga, menginformasikan bahwasanya ada petugas PPDB. Nah itu ada terus iklan di radio. Ya. Kemudian selain itu kami ada bikin apa ya, film bersambung. Iya. Ini film bersambung. Nah, film bersambung ini makanya buka-buka dong. Jadi ketahuan. Pas kalau buka ya. Jadi ketahuan belum buka loh. Iya. Gawat ini saya juga ya. Jadi saya ini oke. Cerita bersambung dalam keadaan di sini ceritanya di awal kita mulai dari tahapan itu, kita menjelaskan dengan tahapan mulai dari ini kami bikinnya setelah ada pandemi ini. Jadi kami punya ada ide seperti itu, kemudian kami bikin film bersambung itu dari mulai kita menjelaskan tahapan lanjutan itu ya. Jadwalnya seperti apa di situ dijelaskan. Kemudian setelah itu ada filmnya ya. Mungkin di dalam film bersambung ini ada dialognya, kemudian ada penjelasan dari beberapa komisioner di situ. Jadi setelah itu ya ada tentang pencoklitan, kemudian nanti pencalonan. Nah, sekarang yang untuk tahapan pencalonan masih proses. Jadi ikutin terus filmnya. Biasanya kalau teng jangan lupa subscribe ya. Betul. Jadi selain itu kita ada lomba selfie juga. Lomba selfie bisa jadi strategi kita juga ya, lomba selfie nanti di hari pemungutan suara. Ya, kalau Desember nanti lomba selfie di tanggal 9 Desember 2020 di TPS jadi. Iya, di TPS. Ada juga kita sudah mengumumkan juga di IG, juga di website, terus di KPPID kita ada lomba video interaktif. Ya, ini bentuknya kayak apa nih? Bentuk kayak film pendek gitu. Film pendek yang mengisahkan tentang temanya apa nih? Pemilihan bupati dan wakil bupati tentang Belitung Timur. Iya. Temanya? Iya, temanya itu. Iya. Saja. Oh, jadi sebenarnya awalnya kita mengajak ayo ke TPS apa gitu ya, tapi kami bikin secara umum aja. Jadi apakah nanti akan menjelaskan tentang politik uang, apakah mau mengajak masyarakat untuk tidak golput atau mengajak masyarakat ke TPS. Nah, itu pokoknya video interaktif ya. Intinya di situ temanya pemilihan tentang pemilihan bupati dan wakil bupati Belitung Timur. Ini bisa nih, siapa tahu ada bikin video interaktif pakai TikTok gitu, Iya. perjalanan menuju ke TPS gitu, perlu rintangan. Jadi banyak hal sih sebenarnya strategi yang kami lakukan. Tatap muka tetap kita akan lakukan, melaksanakan tetap ada, karena memang kita koordinasi, kita penyampaian tetap harus ada untuk stakeholder ya, untuk kawan-kawan media itu tetap ada ya, itu kan masuk sosialisasi juga kan. Untuk khusus pendidikan pemilih ini kita sesuaikan di step segmen, nanti kita tetap akan maksimalkan
semua segmen kita turunkan, entah itu nanti di segmen marginal, pemula, pemuda, kemudian perempuan, disabilitas, kaum komunitas, kaum keluarga, itu kita akan lakukan. Insya Allah. Pokoknya kita akan maksimalkan lah. Jangan sampai kita partisipasi masyarakatnya semakin, jangan sampai turun. Kemarin kan sudah 85%. Iya loh, ini kalau saya lihat datanya, di datanya Pilgub 2015, partisipasi masyarakat Kabupaten Belitung Timur itu 76%. Iya. Oke. Kemudian Pilgub 2017 itu termasuk sedikit. Iya, waktu itu 2000. Iya, Pilgub itu 79% itu termasuk ini di bawah ini kan, di bawah target gitu. Iya, karena memang waktu itu kalau nggak salah di pemilihan gubernur itu cuaca. Faktor cuaca yang bikin menurun partisipasi ya, ini 70%. Tapi ini masih sudah tetap termasuk 79%, sudah termasuk tinggi. Terus di Pilpres 2019 85%. Ya, wow. Nah, terus ini target Parmas nih, saya nggak bisa bilang apa-apa lagi nih. Soalnya udah dari Pilgub aja udah 79%. Ini target nasional 77% kayaknya. 77. Seoptimis aja kayaknya. Tapi kita di masa pandemi. Iya jadi sih. tantangan. Ini tantangan, asli tantangan. Iya, benar. Strategi ini apa nih? Ini kan biar tetap stabil gitu dan nggak menurun partisipasi masyarakatnya. Strategi kan sudah tadi dijelaskan. Kita ke ini paling apa yang banyak ya, skenario aja. Skenario untuk ini ya, masyarakat bisa tetap menggunakan hak pilihnya gitu ya. Iya, tetap menggunakan hak pilih, terus mereka nggak ragu bahwa di TPS nanti tidak menjadi klaster baru. Iya betul. Untuk pandemi memang iya, sosialisasi kita yang terbatas ya, tapi walaupun terbatas kami tetap akan maksimalkan ya. Nah, kalau kita sebelumnya kan di masa pencoklitan kemarin itu sudah termasuk sebagai cara kita mensosialisasikan lewat kawan-kawan PPDP ya. Di situ kan kita mencoklit data mereka nih, di data dengan kita juga menghimbau ke kawan-kawan PPDP setelah melakukan coklit, mereka juga mengingatkan kepada pemilih bahwasanya nanti di 9 Desember nih ada pilkada nih Bu, ada pilkada di Bapak gitu kan. Sambil menandakan stiker, jangan lupa lah nanti di 9 Desember Bapak Ibu semua datang ke TPS. Nah, itu sudah menjadi strategi kita juga ya. Selain itu pada waktu kita mensosialisasikan kepada pemilih, tentunya kita baiknya merubah mindset merubah pikirannya, pemikiran masyarakat kepada pemilih, masyarakat yang kita akan menginformasikan bahwasanya nanti ini aman. Iya, aman nih. Bapak Ibu harus bisa menggunakan hak pilihnya, ya, jangan sampai hak suara kita sia-sia untuk Belitung Timur yang lebih baik lagi. Jadi di situ kan kita ibaratnya setiap orang kan beda-beda nih pemikirannya, beda-beda tanggapannya terhadap COVID ini kan. Itu kemudian dengan paslon juga ya. Nah, itu harus peserta pemilu ya. Iya, peserta pemilu itu pasti ada di dalam benak masyarakat, itu pasti ada memilih ini nih, memilih ini nih gitu kan. Nah, ini kan unsur semacam bahasanya ya, keterpihakan ya, benar, keterpihakan itu. Jadi jangan sampai kita kalau misalnya
intinya pokoknya kita merubah, jangan sampai oh kalau ini menang ini gitu ya, aku nggak mau lah. Kalau yang misalnya calonnya kayak gini cuman ya nggak ada yang menarik, nah jadi males gitu kan ya. Nah intinya nah di situ kita bisa menyadarkan ke masyarakat bahwasanya nanti pada waktu mereka memaplikasikan ya visi misi mereka gitu ya, visi mereka untuk Belitung Timur itu seperti apa. Nah kita harus menjadi apa ya, pemilih yang cerdas gitu ya, pemilih yang cerdas agar bisa oh kalau milih ini tuh oh ini gitu kan, calon ini seperti ini, kita kan bisa paham apa yang mereka sampaikan, visi mereka kita bisa mengetahui dari situ. Nah yang jadi tantangan juga di sini debat publik kan udah berbeda sekali. Ini pas penyampaian visi misi ya, dengan pilkada, dengan pemilihan yang sebelumnya ya. Karena memang di debat publik ini aturannya berbeda, karena katanya kita tidak bisa melaksanakan kayak semacam rapat umum juga tidak ada ya. Debat publik tidak boleh banyak pendukung yang bisa hadir di situ karena sistemnya kita di studio gitu ya. Nah itulah yang jadi apa ya, tantangan kami. Gimana caranya visi dan misi itu ya, misi itu bisa tersampaikan ke masyarakat, bisa masyarakat mengetahui ini loh paslon ini mau mengajak Belitung ke arah sini, ini loh paslonnya ini mau ke sini gitu. Nah ini kan cukup jadi tantangan berat sekali. Jadi pengen ngasih tahu nih, ini visi dan misi dari para calon. Nah pada saat tatap muka itu tidak diberikan ruang terlalu besar, kan? Jadi benar-benar harus pintar-pintar mengubah yang tidak bisa menjadi bisa. Media sosial sepertinya memang harus menjadi pegangan dari. Tapi tidak semua nih masyarakat mereka itu pencinta medsos ya. Apalagi daerah-daerah yang susah sinyal. Nah itu gimana ya? Kita sering ngomong, kalau beli pulsa jangan lupa sama sinyalnya sekalian. Susah itu. Kayak kita daerah Belitung Timur banyak pulau ini, jadi banyaklah tantangan. Tapi mau siap tidak siap kita harus berusaha untuk maksimalkan. Banyak pulau ya. Kalau di Belitung Timur, pulau apa sih? Pulau Buku Limau, Sekunyit, Pulau Batu, Pulau Ketapang, Pulau Long. Wow. Itu pulau. Terus jaraknya lumayan ya? Ya, lumayan. Yang paling dekat yang masih yang ini desa di Buku Limau ini. Yang lainnya masih bergabung gitu ya dengan darat. Yang Buku Limau itu udah desa. Satu desa ya. Enak kita koordinasinya masih bisa. Ini ada yang masih gabung di desa gitu, di darat gitu ya, ada di darat darat. Pulau ada daratnya juga ya. Ada daratnya juga gitu. Ya walaupun di situ pulau cuman ada 50 pemilih, tetap dikasih TPS-nya. Harus ya. Itu maksudnya bukan kayak kalau beda dengan Buku Limau kan, Buku Limau itu udah desa gitu. Jadi enak gitu. Logistik bisa langsung bedain. Ini udah tahu tempat, terus harus berbagi dagi dengan pulaunya tersebut. Betul. Yang paling jauh pulau apa? Pulau Batu. Pulau Batu berapa jam perjalanan? 5 jam perjalanan. Kalau posisi dari mana dulu itu? Kalau dari Manggar nih, dari kota kabupatennya tuh sekitar 8 jam. Kalau dari desanya itu kan berada di desa Kecamatan Simpang Pesak, di desa Tanjung Kelumpang kan. Nah itu sekitar 5 jam. 5 jam. Itu kan di ujung perbatasan Karimun di Pulau Jawa. Dekat sama Karimun. Iya. Baik. Ini ngebayangin tuh kotak
suara sama milik suara jalan-jalan ya ke sana. Iya. Lumayan jauh ya, Iya. banget. Ini kan segala sudah disiapkan oleh KPU Belitung Timur untuk mengantisipasi jangan sampai ini ada klaster baru di TPS gitu. Dan simulasi kemarin udah dibuat videonya oleh dari KPU Republik Indonesia. Iya. Simulasinya. Nah persiapan nih kayak APD kayak gitu, Iya. terus hand sanitizer, Iya. sarung tangan, masker segala macam itu memang sudah siap banget ya. Siap, iya. Nah, kemarin kita untuk APD itu alhamdulillah sebelum kita membagikan logistik ke kamar PPDP itu barang pengadaan itu sudah datang semua. Jadi sudah untuk apel serentak kemarin mereka sudah menerima semua APD PPDP itu kan. Ada loh videonya. Luas. Iya. Balik lagi nonton di YouTube, YouTube-nya subscribe, jangan jangan lupa lonceng, pakai like di YouTube KPU Belitung Timur. Ada cerita bersambung tadi ya? Iya, Film bersambung itu yang misahin semua perjalanan Pilkada 2020 di Belitung Timur. Iya. Bayangkan Bumi Laskar Pelangi yang keren banget Iya. kan. Jalan-jalan sambil langsung nanti logistik ke pulau-pulau. Nah, jangan sampai kelewatan. Itu juga. Itu bakal difilmin. Bayar siap. Asik nih kayaknya Iya. perjalanan ya. Ada yang bawa ini ya, bawa kotak suara, Iya, benar. naik kapal. Kotak suara aja udah jalan-jalan ke Belitung Timur kamu. Baik, Ibu Asrika. Asik banget ya kalau udah ngobrol kayak gini nih rasanya mau pelan-pelan beranjak itu. Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu Asrika. Iya. Dan tema Ngopi Lu yaitu kesiapan KPU Belitung Timur dalam melaksanakan pemilu pada 2020 di tengah pandemi COVID-19 dan kesiapan KPU Belitung Timur sudah siap, ready Siap. untuk Pilkada 2020. Jadi sahabat pemilih, jangan sampai tidak memilih, satu suara menyelamatkan nasib bangsa. Baik, terima kasih banyak Ibu Asrika, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Dan sahabat pemilih, saya Rina, tuan rumah Ngopi Lu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.